Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan berbagi cara membuat asam amino berbahan dasar keong sawah. Kemudian masukkan daging nanas beserta kulitnya seperti ini. Fungsi asam amino bagi tumbuhan adalah meningkatkan fotosintesis, menguatkan batang, menyuburkan tanah, mencegah serangan hama, meningkatkan tingkat kemanisan buah, meningkatkan pertumbuhan akar, mencegah stres, dan mengurangi penggunaan pupuk pabrikan. Langsung saja, yuk kita simak cara membuat asam amino dari keong sawah. Alat-alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat asam amino organik adalah antara lain, di sini saya menggunakan keong sawah yang sudah direbus sebelumnya agar tidak ada bakteri. Jadi di sini sudah direbus, dipisahkan dari cangkangnya dan sudah saya cuci bersih. Ini beratnya kurang lebih setengah kilo. Saya punya jeroan ikan yang sudah saya rebus juga beberapa menit dan sudah saya tiriskan. Siapkan wadah, bisa berupa toples plastik seperti ini atau bisa dengan toples kaca. Wadah yang bersih dan siap pakai. Ingat, wadah harus bersih. Bahan-bahan yang digunakan sudah melalui pemanasan lebih dahulu agar mematikan beberapa bakteri yang mungkin juga terkandung di dalam keong tersebut. Ini keong sawah yang biasa dikonsumsi, dan saya menggunakan nanas sebagai pemecah protein untuk menjadi asam amino. Di dalam buah nanas terdapat enzim bromelin yang berfungsi memecah protein menjadi asam amino. Yang terakhir, saya menggunakan gula merah yang nantinya akan disisir halus seberat keong dan jeroan ikan yang saya punya. Jadi kalau keong ini beratnya setengah kilo, saya juga menggunakan gula merah setengah kilo. Kalau ini sepertinya saya 3/4 kilo karena ditambah jeroan ikan. Ini begitu juga gula merahnya atau molasenya seberat 3/4 kilo. Oke, semua bahan yang ada di sini kita haluskan, boleh di blender atau dicincang agak halus. Inilah semua bahan yang sudah saya cincang. Ini keong beserta jeroan ikan yang sudah saya cincang, jadi tanpa air ya, ini kering tanpa air. Ini nanas yang sudah saya cincang, dan ini gula merah yang sudah disisir sebelumnya. Kemudian campurkan semua bahan-bahan ini menjadi satu. Kemudian gula merah yang sudah disisir.
Setelah seluruh bahan dicampur menjadi satu, kemudian kita mix hingga rata seperti ini, akan jadi adonan yang berwarna kehitaman seperti ini dan agak encer. Setelah dirasa cukup rata, kita masukkan ke wadah yang sudah bersih, sudah dicuci sebelumnya. Ini saya siapkan 2 wadah. Langsung saja kita masukkan sedikit demi sedikit. Setelah saya tuang seluruhnya, ternyata cukup 1 toples saja yang digunakan. Tadi saya siapkan 2 toples agar masih ada ruangan tersisa, karena ini nanti dia akan mengembang. Di minggu pertama terlihat akan mengembang keluar gasnya, sehingga dia akan terdorong ke atas. Jadi usahakan diisi setengah atau 3/4-nya saja. Tadi saya siapkan 2 tempat, ternyata saya masukkan ke 1 tempat saja sudah cukup, dan sini masih tersisa ruangan jika suatu saat timbul gas. Jadi dorongan ke atas masih ada ruangan dan tidak menyembur keluar. Kayak gitu. Kita tunggu selama 12 hingga 14 hari ke depan hingga berbau harum seperti aroma tape singkong. Sebagai informasi tambahan, jika sulit untuk mendapatkan buah nanas seperti ini, kita bisa menggantinya dengan buah pepaya yang matang atau setengah matang boleh, atau bisa juga daun pepaya yang sudah di blender sebelumnya, kemudian di mix secara keseluruhan seperti tadi. Satu lagi, kita harus sering membuka tutup wadah ini setiap 2 hari sekali. Jadi kalau timbul gas itu bisa keluar. Karena ini saya menggunakan wadah yang tertutup rapat. Kalau dibiarkan saja ini pasti akan terdorong keluar dan semua bisa tumpah karena dia terdorong oleh gas yang timbul di ruangan ini yang semakin membesar. Jadi setiap 2 hari sekali kita buka tutup kembali, dan begitu seterusnya hingga hari ke-12 sampai ke-14. Pupuk siap digunakan. Ukuran pengaplikasian untuk semprot dengan menggunakan setengah sendok teh dicampur 1 liter air, siap disemprotkan ke seluruh tanaman hingga kita dapatkan hasil yang maksimal. Batang menjadi kokoh, daun-daun menjadi lebih hijau, lebih tebal, dan pucuk-pucuk menjadi lebih kokoh dan kuat. Kemudian kita simpan adonan asam amino ini di tempat yang gelap, tidak terkena sinar matahari. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, and share.